Hal itu didasarkan pada ungkapan mereka yang menyatakan, si fulan mempunyai kemuliaan di tengah-tengah umat manusia. Jika pencetus ungkapan ini bermaksud memberikan arti bahwa malam itu mempunyai kehormatan dan kemuliaan, maka ia benar. Dan jika dengan hal itu ia bermaksud mengartikan qadar ketetapan pada malam itu sebagai kemuliaan, maka dengan demikian itu ia salah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan bahwa pada malam itu Allah merinci sekaligus menerangkan segala hal penting. Bab 6. Takdir kelima. Mengenai hal keseharian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu Allah dalam kesibukan. Al-Rahman 29. Dalam bukunya Al-Mustadrak, Al-Hakim menyebutkan sebuah hadits dari Abu Hamzah Al-Simali dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahwa di antara yang diciptakan Allah adalah Lauhul Mahfuz yang terbuat dari mutiara putih yang kedua sisinya berasal dari merah delima. Pena dan kitabnya berupa nur. Setiap hari dia memandang ke dalam Lauhul Mahfuz itu sebanyak 360 kali. Pada setiap kali pandangan itu, dia menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, dan berbuat apa yang dikehendaki. Demikian itu makna yang terkandung dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut ini. Setiap waktu Allah dalam kesibukan. Al-Rahman 29. Mujahid, Kilabi, Ubaid bin Umair, Abu Maisarah, Atai, dan Muqatil mengatakan, di antara kesibukan Allah adalah menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menahan untuk memberi rezeki, memberikan pertolongan, memuliakan, menghinakan, menyembuhkan orang sakit, mengabulkan doa yang dipanjatkan, memberikan kepada orang yang mengajukan permohonan, memberikan ampunan, memudahkan kesulitan, mengampuni dosa, merendahkan suatu kaum dan meninggikan kaum lainnya. Imam Tabari dalam buku Al-Mu'jam, Utsman bin Said Al-Darimi dalam buku Al-Raduk ala Al-Murisi dari Abdullah bin Mas'ud. Ia mengata sesungguhnya di sisi Tuhan kalian, Allah Azza wa Jalla tidak terdapat siang maupun malam. Cahaya langit dan bumi adalah cahaya wajahnya. Ukuran setiap hari yang kalian jalani di sisinya selama 12 jam. Kepadanya diperlihatkan perbuatan jahat kalian sehingga hal itu menyebabkan Allah murka. Dan yang pertama kali mengetahui kemurkaan Allah itu adalah malaikat penyangga arsy. Mereka melihat Allah memperberat beban kepada mereka, lalu para penyangga arsy, malaikat yang didekatkan dengannya, serta seluruh malaikat bertasbih memujinya. Kemudian Jibril meniupkan pada masa 1 abad sehingga tidak ada yang tersisa melainkan ia mendengar suara Allah. Lalu mereka bertasbih memuji Tuhan sebanyak 3 jam sehingga rahmat Sang Tuhan melimpah. Itulah 6 jam. Setelah itu didatangkan ke rahim-rahim, lalu ia melihat kepadanya selama 3 jam. Demikian itulah makna firman Allah Azza wa Jalla, dialah yang membentuk kalian dalam rahim sebagaimana yang dia kehendaki. Ali Imran 6, dan firman-Nya, dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha kuasa. Al-Syura 49-50. Demikian itu selama 9 jam. Kemudian diberikan rezeki, lalu Allah melihat ke dalamnya selama 3 jam. Demikian itulah makna firman-Nya. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Al-Ra'd 26.
Demikian juga firman-Nya setiap waktu Allah dalam kesibukan. Al-Rahman 29. Lebih lanjut Ibnu Mas'ud mengatakan, demikian itulah keadaan kalian dan keadaan Tuhan kalian, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tabrani menceritakan dari Bashar bin Musa, dari Yahya bin Ishaq, dari Hamad bin Salamah, dari Abu Abdul Salam, dari Abdullah atau Ubaidillah bin Mukaras, dari Abdullah bin Mas'ud. Lalu ia menyebutkan hadits di atas. Utsman bin Said al-Darami menceritakan dari Musya bin Ismail, dari Hamad bin Salamah, dari Zubair bin Abi Abdul Salam, dari Ayub bin Ubaidillah al-Fahri, bahwa Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya di sisi Tuhan kalian tidak terdapat siang maupun malam. Kemudian ia menyebutkan hadits di atas sampai pada sabda beliau, lalu para penyangga, malaikat yang didekatkan dengan Allah, serta seluruh malaikat bertasbih memujinya. Demikian itulah takdir yaumi, keseharian, sedangkan sebelumnya disebut sebagai takdir auli, tahunan. Dan yang sebelumnya lagi adalah takdir umri, penentuan umur pada saat penggantungan jiwa padanya, dan takdir yang sebelumnya lagi, yaitu pada awal penciptaannya adalah berupa segumpal daging. Dan yang sebelumnya takdir yang ditetapkan sebelum keberadaan umat manusia makhluk itu sendiri, tetapi setelah penciptaan langit bumi. Dan yang sebelumnya lagi adalah takdir yang ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan setiap takdir tersebut berkedudukan sebagai perinci bagi takdir yang paling awal. Dan dalam hal itu terdapat dalil yang menunjukkan kesempurnaan ilmu, kekuasaan, dan hikmah Allah Azza wa Jalla. Selain hal itu juga menambah pengetahuan para malaikat dan hamba-hambanya yang beriman akan diri dan asma Allah. Dan Dia sendiri telah berfirman, sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kalian kerjakan. Al-Jathiyah 29. Mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa pencatatan itu bagian dari Lauhul Mahfuz, di mana malaikat mencatat amal perbuatan yang akan dilakukan oleh anak cucu Adam sebelum mereka mengetahuinya sehingga mereka mendapatkannya sama seperti apa yang mereka kerjakan. Dan atas amal perbuatan itu Allah Azza wa Jalla juga telah menetapkan pahala atau siksaan. Allah sama sekali tidak akan lengah terhadapnya. Dalam tafsirnya, Ibnu Mardawi menyebutkan dari Irtah bin Munzir, Mujahid dari Ibnu Umar, dan ia telah merafa, membawa menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya suatu hal yang pertama kali diciptakan Allah adalah Al-Qalam, pena, lalu Allah mengambilnya dengan tangan kanannya dan kedua tangannya adalah kanan. Kemudian Dia menetapkan dunia dan semua amal perbuatan yang akan dikerjakan, baik perbuatan baik maupun buruk, basah maupun kering. Maka beliau menghitungnya pada saat berzikir dan berkata, jika kalian berkehendak, bacalah ayat Allah, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadap kalian dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kalian kerjakan. Al-Jathiyah 29. Sedangkan mengenai ayat tersebut di atas dalam tafsir Al-Dahak dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, itulah amal perbuatan penduduk dunia ini, yang baik maupun yang buruk, yang turun dari langit pada setiap pagi dan sore hari. Telah tercatat di dalamnya pada hari atau malam itu masing-masing orang yang mati terbunuh, tenggelam, yang jatuh dari atas rumah, yang turun naik gunung, dan yang terbakar. Dan umat manusia memelihara semuanya itu. Jika mereka mendapatkan sesuatu hal, mereka naik ke langit sehingga mereka menemukan yang sama persis telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Bab 7. Penetapan sengsara dan bahagia lebih awal tidak menuntut ditinggalkannya usaha dan amal.
Banyak orang yang mengemukakan jika ada sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan qadar, sesuatu yang ditentukan Allah sejak azali, itu telah diterapkan lebih awal dari penciptaan makhluk ini. Maka dengan demikian tidak ada lagi manfaat dan faedah semua usaha dan amal perbuatan. Apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti akan terjadi. Sehingga hal itu menyebabkan amal perbuatan tidak lagi membawa manfaat. Mengenai hal ini telah dikemukakan sebuah pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun memberikan jawaban kepada mereka bahwa dalam hal itu terdapat hikmah dan petunjuk. Sedangkan dalam buku Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sebuah hadits dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, kami pernah mengurus seorang jenazah di Baqi'il Gharqad. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan duduk, maka kami pun ikut duduk di sekelilingnya. Di tangan beliau terdapat sebatang kayu. Lalu beliau membalikannya dan menghentak-hentakan tanah seraya bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian. Tidak ada jiwa yang ditiupkan kecuali telah dituliskan tempatnya di surga dan neraka. Jika tidak telah ditetapkan sengsara atau bahagia. Kemudian salah seorang bertanya, ya Rasulullah, mengapa kita tidak bersandar saja pada kitab kita dan meninggalkan amal? Barang siapa di antara yang termasuk orang-orang yang berbahagia, maka ia akan mengerjakan amal orang-orang yang berbahagia. Sedangkan siapa di antara kita yang termasuk orang-orang sengsara, maka ia akan mengerjakan amal orang-orang yang sengsara. Maka beliau bersabda, adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka diberikan kemudahan untuk mengerjakan amal orang-orang yang berbahagia. Sedangkan orang-orang yang sengsara, maka akan dimudahkan baginya menuju pada amal orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau membaca ayat, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adanya orang-orang yang pelit dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Al-Lail 5-10. Sedangkan pada sebagian turuk jalur Bukhari disebutkan, mengapa kita tidak bersandar pada kitab catatan kita saja dan meninggalkan amal, karena orang yang termasuk golongan yang berbahagia akan diarahkan kepada amal orang-orang yang berbahagia. Sedangkan orang yang termasuk golongan sengsara akan diarahkan kepada amal orang-orang yang sengsara. Diriwayatkan dari Abu Zubair bin Abdullah, ia menceritakan, Surakah bin Malik bin Jusyam datang dan berkata, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami mengenai agama kami, sehingga seolah-olah kami diciptakan sekarang, lalu untuk apa amal perbuatan sekarang ini? Apakah untuk sesuatu yang telah dituliskan, ditetapkan oleh pena dan telah menjadi ketetapan takdir, ataukah untuk perbuatan yang akan dikerjakan? Lebih lanjut ia bertanya, lalu untuk apa amal perbuatan? Beliau menjawab, berbuatlah, karena masing-masing akan diberikan kemudahan. Dan dari Imran bin Husain ia bercerita, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah penghuni surga mengetahui siapa penghuni neraka itu? Beliau menjawab, ya. Kemudian ditanyakan lagi, lalu untuk apa orang-orang itu berbuat? Beliau menjawab, masing-masing telah dimudahkan mencapai apa yang diciptakan baginya. Muttafaqun alaih. Dan pada sebagian jalan Bukhari disebutkan, masing-masing mengerjakan apa yang telah diciptakan untuknya atau dimudahkan untuknya.
Juga diriwayatkan Imam Abu Dawud, ia menceritakan dari Safwan bin Isa dari Urwah bin Sabit dari Yahya bin Akil dari Abu Naim dari Abu Aswad al-Duali. Ia menceritakan, pada suatu hari aku pernah mendatangi Imran bin Hasin. Lalu ia menceritakan, ada seseorang dari suku Juhainah atau Mujinah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, bagaimana menurut pendapatmu mengenai apa yang dikerjakan dan diusahakan manusia pada hari ini? Apakah hal itu karena takdir yang sudah ditentukan bagi mereka lebih dahulu daripada apa yang akan mereka kerjakan dan usahakan tersebut? Kemudian ku jawab, benar. Sudah ada takdir yang ditetapkan dan mendahului usaha mereka. Lalu ia bertanya, jika demikian halnya, untuk apa mereka itu berusaha dan beramal? Ya Rasulullah, beliau bertutur, barang siapa yang oleh Allah Azza wa Jalla telah diciptakan baginya salah satu dari dua tempat, surga dan neraka, maka Allah telah menyiapkan pula amalan untuk mendapatkan salah satu tempat tersebut. Hal itu dibenarkan dalam Al-Quran melalui firman-Nya dan jiwa serta penyempurnaan ciptaan-Nya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Al-Syam 7-8. Al-Muhammali menceritakan dari Ahmad bin Mikdam dari Mu'tamar bin Sulaiman. Ia menceritakan, aku pernah mendengar Abu Sufyan memberikan sebuah hadits dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuturkan, telah turun ayat, maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Lalu Umar berkata, wahai Nabiullah, atas dasar apa kita berbuat? Atas suatu hal yang telah ditetapkan Allah atau yang belum ditetapkannya? Maka beliau menjawab, atas dasar suatu hal yang telah dituliskan kolam pena, tetapi masing-masing diberikan kemudahan. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang pelit dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, surga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit. Al-Lail 5-10. Hadits-hadits tersebut di atas secara sepakat menetapkan bahwa takdir yang telah ditetapkan lebih awal sebelum penciptaan manusia tidak menghalangi adanya usaha dan amal serta tidak juga mengharuskan manusia bersandar pada takdir itu sendiri. Tetapi sebaliknya, hal itu mengharuskan untuk berusaha dan bersungguh-sungguh beramal. Oleh karena itu, sebagian sahabat yang mendengar hal itu berkata, aku tidak pernah merasa lebih serius dan bersungguh-sungguh berbuat dan berusaha dari sekarang ini. Yang demikian itu menunjukkan pemahaman dan pengertian para sahabat yang cukup mendalam serta kebenaran ilmu mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberitahukan kepada mereka bahwa takdir yang ditetapkan lebih awal dan pemberlakuannya kepada umat manusia ini melalui sebab-sebab. Dengan demikian, seorang hamba akan mendapatkan apa yang telah ditetapkan baginya sesuai dengan sebab yang telah ditetapkan dan dipersiapkan baginya. Jika ia telah memunculkan sebab itu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikannya pada takdir yang telah ditetapkan baginya dalam Lauhul Mahfuz. Dan setiap kali usaha dan kesungguhannya bertambah dalam mencapai sebab itu, maka kesampaiannya pada takdir tersebut lebih dekat pula dengannya. Demikianlah, jika seseorang ditakdirkan sebagai seorang ilmuwan, maka ia tidak akan memperolehnya kecuali dengan usaha dan kesungguhan belajar dan memenuhi unsur-unsur yang mendukungnya mencapai hal itu. Dan jika ditakdirkan baginya mendapatkan keturunan, maka ia tidak akan memperoleh keturunan itu melainkan dengan cara nikah atau berhubungan badan.
Demikian juga jika ditakdirkan baginya mengolah sebidang tanah, maka ia tidak akan mendapatkannya kecuali dengan melalui sebab-sebab yang mengantarkannya kepada bercocok tanam. Jika ia ditakdirkan kenyang, maka ia tidak akan merasakannya kecuali dengan makan dan minum. Demikian itulah wujud dan keadaan hidup dan penghidupan. Dengan demikian, orang yang tidak mau berbuat dan berusaha serta hanya bersandar pada takdir tersebut, maka kedudukannya sama dengan orang yang tidak makan, minum, dan bergerak karena bersandar pada takdir yang telah ditetapkan baginya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menciptakan fitrah umat manusia untuk berusaha dan bekerja keras mencapai sebab-sebab yang telah ditetapkan dalam kehidupan duniawi mereka. Bahkan hal itu telah diciptakan Allah Azza wa Jalla bagi seluruh binatang. Demikian itulah sebab-sebab yang dengannya tercapai kemaslahan akhirat mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan pemelihara dunia dan akhirat, dan Dia maha bijaksana atas sebab-sebab yang telah ditetapkannya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan masing-masing makhluknya telah diberikan kemudahan untuk mencapai apa yang telah ditetapkan baginya di dunia dan di akhirat. Jika seorang hamba telah mengetahui bahwa kemaslahatan akhirat sangat erat kaitannya dengan sebab-sebab yang menghantarkan padanya, maka ia akan menjadi giat dan bersungguh-sungguh beramal mencapai sebab-sebab dan kemaslahatannya yang telah ditetapkan baginya di dunia. Dan orang yang mengatakan, "Aku tidak pernah merasakan keseriusan dan kesungguhan melebihi apa yang kurasakan saat ini," adalah orang yang benar-benar memahami hal tersebut. Seorang hamba yang mengetahui bahwa menempuh jalan tersebut akan mengantarkannya kepada taman surga, tempat yang nyaman, kenikmatan yang melimpah, maka ia tidak akan mengenal kata lelah dan bahkan usaha dan keseriusannya semakin bertambah. Hal itu tergantung pada pengetahuannya akan hakikat hal tersebut. Oleh karena itu, Abu Usman Al-Nahdi pernah mengatakan kepada Salman, terhadap penentuan takdir itu lebih menjadikanku lebih gembira. Yang demikian itu, karena jika telah ditetapkan baginya suatu takdir dan dipersiapkan baginya pahala serta dimudahkan baginya mencapai hal itu, maka kegembiraannya atas apa yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla baginya itu lebih besar daripada kegembiraannya atas sebab-sebab yang akan dicapainya. Dengan demikian, seorang mukmin lebih gembira atas hal itu karena ia telah ditetapkan mendapatkan semuanya itu. Sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama salaf, "Demi Allah, aku tidak menyukai jika semua urusanku diserahkan kepadaku, karena jika semuanya itu berada di tangan Allah, maka yang demikian itu lebih baik daripada berada di tanganku sendiri." Dengan demikian takdir yang telah ditetapkan lebih awal itu sejalan dan seiring dengan amal-amal perbuatan serta apa yang ditentukan untuk itu, dan sama sekali tidak bertentangan. Barang siapa yang telah meneguhkan pendiriannya, maka ia akan mendapatkan keuntungan berupa kenikmatan abadi. Dan barang siapa tidak teguh pendiriannya, maka ia akan dicampakkan ke neraka jahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah membimbing umatnya dalam hal takdir ini kepada dua hal, yang kedua-duanya menjadi penyebab tercapainya kebahagiaan, yaitu iman kepada takdir, yang demikian itu merupakan aturan tauhid, dan kedua adalah mencapai sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan, yang demikian itu merupakan aturan syariat. Selanjutnya beliau memerintahkan mereka untuk mentaati aturan tauhid tersebut, namun para penentangnya menolak.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus kepada yang dikehendakinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyatukan antara kedua hal tersebut kepada umatnya. Telah dikemukakan sebelumnya sabda beliau, kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta janganlah kamu melemahkan diri. Karena orang yang melemahkan diri tidak memberikan keluasan pada dirinya untuk menerima kedua hal tersebut. Bab 8. Mengenai firman Allah pada surat Al-Anbiya 101. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Al-Anbiya 101. Telah dikemukakan sebelumnya hadits-hadits tentang keberadaan orang yang termasuk golongan yang berbahagia di dalam salah satu genggaman Allah Azza wa Jalla serta penulisan nama-nama mereka dan orang tua mereka dalam catatan orang-orang yang berbahagia sebelum penciptaan mereka. Dalam buku Sahihul Hakim disebutkan sebuah hadits dari Husain bin Waqid dari Yazid al-Naqi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia menceritakan ketika turun ayat, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Maka orang-orang musyrik mengatakan, para malaikat dan Isa serta Uzair termasuk yang menyembah Tuhan selain Allah. Lalu turunlah firman-Nya, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Al-Anbiya 101. Isnad hadits ini sahih. Ali bin Al-Madini menceritakan dari Yahya bin Adam dari Abu Bakar bin Iyasi dari Asyim. Ia menceritakan Abu Razin telah memberitahuku dari Abu Yahya dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ada suatu ayat yang orang tidak mempertanyakannya. Aku tidak tahu apakah hal itu dilakukan karena mereka lebih mengetahuinya sehingga mereka tidak perlu bertanya lagi atau karena mereka sama sekali tidak mengetahuinya sehingga mereka tidak bertanya. Lalu ditanyakan kepadanya, ayat apa itu? Ia menjawab ketika turun ayat, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka, kalian pasti masuk ke dalamnya. Maka hal itu menjadikan orang Quraisy penduduk Mekah keberatan seraya berujar, dia telah menghina Tuhan-Tuhan kami. Kemudian Ibnu Zabari datang dan bertanya, apa yang terjadi pada diri kalian? Mereka menjawab, dia telah menghina Tuhan-Tuhan kita. Apa yang dikatakannya? Tanya Ibnu Zabari. Mereka menjawab, dia, Allah Azza wa Jalla, berujar, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka, kalian pasti masuk ke dalamnya. Kemudian Ibnu Zabari berkata, panggilkan Muhammad untukku. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepadanya, Allah berkata, hai Muhammad, apakah hal itu khusus untuk Tuhan-Tuhan kami saja atau untuk semua yang disembah selain Allah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, tidak. Tetapi dimaksudkan untuk semua Tuhan yang menjadi sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ibnu Zaban berkata, engkau telah menentang Tuhan pemelihara rumah ini, Ka'bah. Bukankah engkau telah mengakui bahwa para malaikat itu adalah hamba-hamba yang solih, Isa sebagai hamba yang solih juga, dan Uzair juga termasuk hamba yang solih, dan ini adalah Bani Mali yang menyembah malaikat, dan yang ini orang-orang Nasrani yang menyembah Isa, serta ini adalah orang-orang Yahudi yang menyembah Uzair.
Lalu penduduk Mekah pun bersorak ria. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka. Al-Anbiya 101-102. Dan turun pula firman-Nya, dan tatkala putera Maryam, Isa, dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Quraisy bersorak karenanya. Al-Zukhruf 57. Ibnu Abbas mengatakan, demikian itulah sorak-sorai. Dan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Zabari itu tidak sejalan dengan ayat tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Dalam ayat itu, Allah tidak mengatakan, dan siapa yang kalian sembah. Tetapi Ia mengatakan, apa? Yaitu suatu yang tidak berakal, yang tidak termasuk di dalamnya malaikat, Isa, maupun Uzair. Tetapi hal itu ditujukan pada bebantuan dan yang semisalnya yang tidak berakal. Selain itu, surat itu termasuk surat yang turun di Mekah, dan hiap ditujukan kepada para penyembah berhala. Dia berfirman, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah, kata Inakum dan juga Wa, dalam ayat tersebut menggugurkan pertanyaan Ibnu Zabari tersebut. Ibnu Zabari adalah seorang yang fasih berbahasa Arab yang sudah pasti mengetahui hal itu. Tetapi ungkapannya itu dikemukakannya dari sisi kias dan universalitas makna yang mencakup keseluruhan makna. Dengan pengertian lain, jika malaikat dan Isa serta Uzair itu yang menjadi sembahan, maka hal itu mengharuskan keduanya sebagai umpan neraka jahanam. Antara malaikat, Isa, dan Uzair itu dapat dibedakan dengan hal-hal yang tidak berakal, yang terbuat dari bebatuan yang semisal. Seperti misalnya, berhala, dan lain sebagainya, melalui beberapa sisi. Pertama, bahwa malaikat, Isa, dan Uzair termasuk orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka termasuk golongan yang berbahagia, di mana mereka tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan mereka masuk neraka. Sehingga dengan demikian itu, mereka tidak akan diazab akibat penyembahan terhadap mereka yang dilakukan sebagian orang. Dengan demikian, penyamaan antara mereka dengan berhala merupakan penyamaan salah yang menyerupai penyamaan antara jual beli dengan riba atau penyamaan antara bangkai dengan yang masih hidup. Demikian itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kebatilan. Sebenarnya mereka itu menyamakan apa yang telah dihindari syariat akal dan fitrah dengan syariat akal dan fitrah itu sendiri, atau menyamakan apa yang selain Allah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sendiri. Perbedaan kedua, bahwa patung-patung itu adalah batu yang sama sekali tidak berakal dan tidak dapat berbicara. Dijadikan umpan neraka jahanam sebagai penghinaan terhadapnya dan terhadap para penyembahnya. Berbeda dengan malaikat, Isa, dan Uzair, mereka semua itu hidup dan dapat berbicara yang kalau toh mereka dijadikan sebagai umpan neraka jahanam. Maka yang demikian itu dimaksudkan untuk menyiksa dan memberikan rasa sakit kepada mereka. Ketiga, bahwa orang-orang yang menyembah malaikat, Isa, dan Uzair, maka pada hakikat tidaklah mereka itu menyembah karena mereka semua, malaikat, Isa, dan Uzair tidak pernah menyerukan agar orang-orang itu menyembah mereka. Dan sebenarnya orang-orang musyrik itu menyembah syaitan dengan anggapan bahwa mereka itu menyembah syaitan yang mengaku dirinya sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, Isa, dan Uzair terlepas dari semua itu.
Karena yang demikian itu hanyalah pengakuan syaitan yang beranggapan bahwa mereka, syaitan itu rela dijadikan sesembahan selain Allah. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan ingatlah hari yang pada waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kalian? Malaikat-malaikat itu menjawab, Maha Suci Engkau. Engkau pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Saba 40-41. Dia juga berfirman, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, wahai Bani Adam, supaya kalian tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Yasin 60. Selain itu Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil mempunyai anak. Maha Suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahului Allah dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain dari Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Al-Anbiya 26-29. Dengan demikian, tidak ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali syaitan. Jawaban di atas disarikan dari firman Allah Azza wa Jalla, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami. Mereka itu dijauhkan dari neraka. Al-Anbiya 101. Abdurrahman bin Abu Hatim menceritakan dari Abu Sa'id bin Yahya bin Sa'id dari Abu Amir Al-Aqdi dari Urwah bin Sabit Al-Ansari dari Al-Zuhri dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf bahwa Abdurrahman bin Auf pernah jatuh sakit parah hingga tidak sadarkan diri. Ketika sadarkan diri ia bertanya, apakah aku tadi pingsan? Mereka menjawab benar. Lalu ia bercerita, aku didatangi dua orang yang besar. Kemudian mereka menarik tanganku seraya berujar, ikut bersama kami. Kami akan menghakimimu di hadapan Allah. Setelah itu mereka membawaku hingga seseorang menemui mereka berdua dan berkata, hendak kalian bawa pergi kemana orang itu? Mereka menjawab, kami akan menghakiminya di hadapan Allah. Maka orang itu berkata, tinggalkan ia karena ia termasuk orang yang telah ada untuknya kebahagiaan. Sedang pada saat itu ia masih berada di dalam perut ibunya. Abdullah bin Muhammad al-Bagawi menceritakan dari Dawud bin Rashid dari Ibnu Ilyah. Muhammad bin Muhammad al-Kursi memberitahukan sebuah hadits kepadaku dari Amir bin Sa'ad. Saat pernah bertolak dari negerinya, tiba-tiba orang-orang mengelilingi seseorang. Lalu ia melihatnya. Ternyata orang itu telah mencela Talha, Zubair, dan Ali. Maka ia pun melarangnya seraya berkata, celakalah engkau. Apakah engkau hendak mencela suatu kaum yang mereka lebih baik dari dirimu itu? Aku akan menyumpahi dirimu karena itu. Lalu ia bertutur, seolah-olah salah seorang nabi menakut-nakutiku. Maka ia pun pergi dan masuk suatu rumah untuk berwudu, dan kemudian memasuki masjid. Lalu berucap, ya Allah, jika orang ini mencela kaum yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik darimu, maka kemurkaanmu atas celaannya terhadap mereka itu. Perlihatkan padaku pada hari ini suatu ayat tanda yang akan menjadi ayat bagi kaum muslimin juga.
Melanjutkan ceritanya, ia berkata, "Aku melihat saat diikuti orang-orang sembari mengatakan, Allah mengabulkan doamu, wahai Abu Ishak. Allah mengabulkan doamu, wahai Abu Ishak. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kalian dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kalian orang-orang muslim dahulu. Dan demikian juga dalam Al-Quran ini, Al-Hajj 78, dengan pengertian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan kalian sebagai orang muslim sebelum Al-Quran ini dan juga di dalam Al-Quran itu sendiri. Dengan demikian penyebutan muslim oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang-orang itu jauh sebelum mereka memeluk Islam dan sebelum mereka lahir. Dan Dia juga berfirman, dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Al-Safat 171-173 mengenai firman Allah Azza wa Jalla, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Dalam sebuah riwayat Walibi Ibnu Abbas mengatakan, telah ditetapkan bagi mereka kebahagiaan sejak awal. Dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan ungkapan orang yang menyatakan bahwa hal itu adalah amal solih yang dikerjakannya. Tidak juga bertentangan dengan ungkapan bahwa hal itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya telah ditetapkan bagi mereka kebahagiaan yang dicapai dengan amal solih mereka. Yang demikian itu merupakan sebaik-baik pemberian dari Allah Azza wa Jalla bagi mereka. Dan Allah juga telah berfirman, kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kalian ditimpa siksa yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Al-Anfal 68. Para ulama salaf telah berbeda pendapat mengenai ketetapan takdir yang lebih awal ini. Jumhurul mufassirin dari kalangan ulama salaf dan orang-orang setelahnya berkata, kalau tidak ada takdir dari Allah yang mendahului kalian, wahai pengikut perang Badar yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz bahwa harta rampasan itu halal, maka Allah akan menyiksa kalian. Dan ulama lainnya berkata, kalau bukan karena takdir yang ditetapkan lebih awal bahwa Allah tidak akan mengazab seseorang kecuali setelah adanya alasan, niscaya Allah pasti akan mengazab kalian. Sementara yang lainnya juga berkata, kalau bukan karena takdir Allah yang ditetapkan bagi pengikut perang Badar bahwa mereka diberikan ampunan, jika mereka berbuat sekehendak hatinya, niscaya Allah akan menyiksa mereka. Dan terakhir ada juga yang berkata, dan menurut kami inilah yang lebih tepat. Kalau bukan karena takdir yang ditetapkan Allah lebih awal dari Allah, niscaya kalian ditimpa siksa yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Wallahu a'lam. Bab 9. Mengenai firman Allah surat Al-Qamar ayat 49, Sufyan menceritakan dari Ziyad bin Ismail Al-Mahzumi, dari Muhammad bin Ja'far, dari Abu Hurairah, ia bercerita, orang-orang musyrik dari Quraisy pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berbantah-bantahan mengenai masalah takdir. Lalu turunlah ayat, sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Al-Qamar 47-49.
Dan diriwayatkan juga oleh Al-Daruqutni dari Habib bin Amr bin Al-Ansari. Dari ayahnya, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika hari kiamat tiba, ada seorang penyeru yang berseru, di mana musuh-musuh Allah. Mereka itu adalah Qadariyah, adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir. Namun menurut Daruqutni, Habib ini seorang yang majul, dan hadis ini berisnad mutarib. Orang-orang yang berbantah-bantahan dalam masalah takdir ini terdapat dua macam. Pertama, orang yang menggugurkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan takdirnya. Yaitu mereka yang mengatakan, jika Allah menghendaki niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya. Al-An'am 148. Dan kedua adalah orang yang menentang qada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan takdir Allah Azza wa Jalla yang telah ditetapkan lebih awal. Masing-masing dari keduanya adalah musuh Allah. Auf mengatakan, barang siapa mendustakan takdir, maka telah mendustakan Islam. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan takdir, menciptakan makhluknya melalui takdir, membagikan ajal melalui takdir, juga demikian juga dalam pembagian rezeki. Selain itu, Dia juga membagikan bencana dan kesehatan juga berdasarkan takdir. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan, takdir merupakan kekuasaan Allah. Ibnu Aqil memuji ungkapan Imam Ahmad tersebut sebagai suatu yang sangat baik seraya mengatakan, yang demikian itu menunjukkan kedalaman ilmu Ahmad dan pemahamannya terhadap usuluddin, pokok-pokok agama. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Abu Wafa, bahwa pengingkaran terhadap takdir berarti pengingkaran terhadap kemampuan Allah Azza wa Jalla untuk menciptakan amal-amal perbuatan umat manusia. Pencatatan dan penetapannya. Para pendahulu dari penganut faham Qadariyah adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir, mengingkari kemampuan Allah mengetahui apa yang dikerjakan umat manusia. Para ulama salaf telah sepakat untuk mengkafirkan mereka. Mengenai masalah ini akan kami kemukakan pada pembahasan berikutnya. Dan mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Dalam tafsirnya, Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang demikian itu menunjukkan pemahaman Ibnu Abbas yang mendalam terhadap takwil dan pengetahuannya terhadap hakikat asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayoritas kaum teologis tidak memberikan pengertian terhadap hal itu secara penuh dan benar, meskipun mereka semua mengakui hal tersebut. Orang-orang yang mengingkari takdir dan kemampuan Allah menciptakan amal perbuatan umat manusia tidak mengakui hal itu secara benar. Dan orang-orang yang mengingkari perbuatan dan tindakan Allah tidak memahaminya secara benar, bahkan mereka secara lantang menyatakan bahwa Allah tidak mampu mengerjakan suatu perbuatan. Dan orang yang tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya berada dalam kesibukan, berbuat apa yang menjadi kehendaknya, berarti ia tidak mengakui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan orang yang tidak mengakui bahwa hati umat manusia ini berada di antara dua jari Allah, yang dapat dibolak-balikkan sekehendak Allah, berarti ia tidak mengakui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan orang yang tidak mengakui bahwa Allah bersemayam di arsinya setelah menciptakan langit dan bumi, dan bahwa Allah turun ke langit pada setiap malam seraya berfirman, barang siapa memohon kepadaku, maka aku akan memberinya.
Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Dia juga turun ke sebuah pohon dan menuturkan kata-kata kepada Musa. Selain itu dia juga turun ke bumi sebelum hari kiamat, yaitu ketika bumi ini telah sepi dari penduduknya. Dan pada hari kiamat Allah juga akan datang memberikan penjelasan kepada hamba-hambanya. Dia menampakkan dirinya yang suci kepada mereka sembari tertawa, dan lain sebagainya dari berbagai kesibukan dan perbuatannya yang barang siapa tidak mengakuinya, berarti ia tidak mengakui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ibnu Abbas adalah orang yang bersikap sangat keras terhadap golongan Qadariyah adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya yang akan kami kemukakan pada pembahasan berikutnya insya Allah. Bab X tentang periode kada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan qadar, sesuatu yang ditentukan Allah sejak azali, yang barang siapa tidak mengimaninya berarti tidak mengimani qada dan qadar itu sendiri. Dalam hal ini terdapat 4 periode. Periode pertama adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sebelum penciptaannya. Periode kedua adalah penulisan segala sesuatu itu olehnya sebelum penciptaannya. Periode ketiga adalah kehendaknya terhadapnya. Periode keempat adalah penciptaannya itu sendiri. Mengenai periode pertama, yaitu mengenai pengetahuan Allah Azza wa Jalla akan segala sesuatu yang akan diciptakan Allah. Seluruh rasul, para sahabat, serta para tabi'in telah sepakat untuk mengimaninya. Namun mereka ditentang oleh orang-orang Majusi, penyembah api, dan penulisan segala sesuatu yang akan diciptakan Allah menunjukkan bahwa Allah telah mengetahuinya sebelum penciptaannya itu sendiri. Sebagaimana yang difirmankannya di dalam Al-Quran, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu serta mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Al-Baqarah 30. Mujahid mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui pelanggaran yang dilakukan iblis, dan penciptaan pelanggaran itu sendiri untuknya, iblis. Qatadah mengatakan, di antara ilmu yang dimiliki Allah adalah Allah mengetahui bahwa dari khalifah itu akan ada para nabi dan rasul serta orang-orang soleh yang akan menghuni surga. Ibnu Mas'ud mengatakan, Allah lebih mengetahui daripada kalian, para malaikat, tentang apa yang dilakukan iblis. Selain itu, Mujahid juga mengatakan, Allah mengetahui bahwa iblis tidak akan bersujud kepada Adam, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya saja pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Luqman 34. Dalam musnadnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Luqait bin Amir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau miliki dari ilmu gaib? Beliau menjawab, Tuhanmu menyembunyikan 5 kunci mengenal hal gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Beliau memberi isyarat dengan tangannya. Lalu kutanyakan, apa ke-5 kunci itu? Beliau menjawab, ilmu mania, pengetahuan tentang kematian,
Allah mengetahui kapan salah seorang di antara kalian meninggal dunia, sedang kalian tidak mengetahuinya. Pengetahuan mengenai mani ketika berada di dalam rahim, Dia mengetahuinya sedang kalian tidak mengetahuinya. Pengetahuan mengenai apa yang akan terjadi besok, Dia dapat mengetahui apa yang akan kalian makan besok, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Sebagaimana sebuah hadits yang telah dikemukakan sebelumnya yang telah disepakati kesahihannya. Tidaklah salah seorang di antara kalian. Tidak ada jiwa yang ditiupkan kecuali telah dituliskan tempatnya di surga atau neraka. Dalam buku Sahihain merupakan kumpulan kitab-kitab sahih milik Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana binatang itu dilahirkan dengan lengkap. Apakah kalian melihat binatang-binatang itu lahir dengan berputus-putus hidung, telinga dan lain-lain secara terpisah? Ditanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu orang yang meninggal dunia di antara mereka sedang ia dalam keadaan masih kecil?" Beliau menjawab, Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.